ada Celi, ada Tiwi. Mulai Mas, mulai Mas. Thank you Mas. Ada Lipe, ada bukan Rizal, ada Ri, ada Wawa, ada Chelsea, ada Balkis, ada Ye, Titik, ada Tama, Kogum, ada Yu, Pening, ADP, ada Max Verstappen, this time login, ada Jo, ada Putra, ada Orel, ada Nao, ada Raya, dan itu dia yang hadir. Gila, sahur ini jujur ramai banget. Ada Timun. Nah, Timun bukannya Kiki ya? Ada Arif. Ya Arif, ya Arif ada ya, Arif ya. Ada Arif ada ya. Oke, jadi segitu doang yang hadir. Gila. Lumayan lah. Lumayan lah untuk yang hadir, lumayan banyak lah ya. Lumayan banyak. Ada berapa nih? Ada 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 20 orang lah, ada 20 orang. 20 orang yang hadir. Bahas apa? Bahas itu, bahas soal apa aja lah gitu. Bahas soal apa aja. Ada kok, udah di ini pagi Bang Mes, saya pagi. Aduh, aduh. Minusnya nih. Kegedean kapalnya. Nah, lah, kayak gini. Nah guys, kok ini ya, sangat-sangat. Nah, ini. Udah pada sahur kah? Udah sih, jujur udah. Kita sahurnya ngebut ya gara-gara ada ini. Oke, langsung aja ya. Ini langsung aja nggak sih? Apa nyantai dulu? Langsung aja ini. Ini langsung aja. Ini langsung aja kah? Ini soalnya tahulah dari gambarnya, masa nggak tahu? Ya terima kasih Kak Chelsea. Gila, respect banget kok sama Kak Chelsea. Ini langsung aja lah ya. Kita bacain dulu teksnya. Di antara tangga dan dinding, sebuah triplek berbentuk persegi panjang yang berukuran 2 meter kali 1,2 meter disandarkan ke dinding secara memanjang ke samping. Oke. Kemiringan triplek sama dengan kemiringan tangga dan dinding tegak lurus dengan lantai. Oke, dinding tegak lurus dengan lantai. Jadi ini udah pasti apa? Udah pasti segitiga siku-siku ya. Kalau misalkan kita bisa lihat karena dindingnya tegak lurus dengan lantai. Titik A dan B adalah ujung tangga di lantai, serta titik C dan D adalah ujung tangga di dinding. Kemudian, titik P dan Q adalah ujung triplek di lantai, serta titik R dan S adalah ujung triplek di dinding. Triplek tersebut akan digunakan untuk menutupi seluruh bagian belakang tangga. Akan digunakan untuk menutupi seluruh bagian belakang tangga. Terus kita baca nomor 5. Jarak titik D ke lantai adalah 3 meter. Titik D ke lantai adalah 3 meter. Titik D ke lantai adalah 3 meter. Titik S ke lantai adalah 0,9 meter. Serta jarak A dan B adalah 0,5 meter. A dan B adalah 0,5 meter. Panjang tangga tersebut adalah Panjang tangganya tuh yang mana guys? Panjang tangganya tuh yang mana? Panjang tangganya tuh yang AD ya, bener gak? Berarti yang ditanyakan tuh AD ya? Adilai. Yang ditanyakannya AD, bener gak? Yang ditanyakannya AD. Betul. Bener gak? Harusnya sih kayaknya iya ya. Iya. Nah, kita tulis dulu aja supaya nggak kelupaan. Jarak titik D ke lantai. Titik D ke lantai adalah 3 meter. Titik D ke lantai adalah 3 meter.
3. Terus jarak titik S ke lantai adalah 0,9 meter. 0,9. 0,9. Aduh, sorry ya kalau jelek ya. L. Ini L tuh buat di tegak lurusnya ya, sebagai jadi kita kasih variabel L ya. Kita kasih variabel L supaya jadinya lebih jelas lah nanti nulisnya gitu. Terus AB AB itu mana? AB. Oh, ini AB. AB itu ini 0,3 gitu ya. Ini AB ya, bener gak? Ini AB. Bener gak sih? 0,3. A dan B 0,3. Bener gak? Bang, telat gak? Enggak telat. Katanya tadi, terus gimana cara nyarinya? Bentar, kita mikir dulu. Oh, jangan lupain ini guys, jangan lupain. Katanya di sini, di sini, woi, di sini, di antara tangga dan dinding sebuah, woi, kok ini? Bukannya 0,5? Oh, 0,5, iya sorry. Sebenarnya ngetes ini aja, ngetes fokus aja, sorry. Ngetes fokus. Sebenarnya ngetes fokus aja. Ngetes fokus. Sorry. Aduh, lag nih. Lag kocak. 0,5 ya. Benar gak? 0,5. 0,5. Terus gimana caranya kita nyari panjang AD-nya? Ternyata di sini udah diketahui guys. Di sini itu kita mengetahui kalau misalkan panjang ki pa, apa tadi katanya? Triplek tuh berukuran 2 meter kali 1,2 meter. Bener gak? Triplek tuh 2 meter kali 1,2 meter. Bener ya? Jadi bisa kita tulis ya. Kalau misalkan panjang kipe itu sebagai panjang yang paling panjang. yang kasih soalnya tinggal kasih ya, gimana ya? Ini jujur jebakan anjir. Kirain nggak ada jawaban. Sorry deh. Kipe-nya sama dengan 2 meter. Terus PS-nya sama dengan 1,2. Bener gak? Kalau kayak gini guys. Kalau kayak gini bener gak? Nah, kita tinggal buat kesebangunan aja. Kesebangunan apa? Kesebangunan sisi tegak dan sisi miring. Sisi tegaknya apa? Sisi tegaknya adalah yang dicari itu DL ya. DL dari segitiga besar per, jadi perlu diilustrasiin segitiganya gak guys? Kalau perlu diilustrasiin, kita gambar lagi segitiganya. Apa nggak usah? Boleh? Oke, boleh. Set, set, set. Aduh, nah kagak nyatu coy. Gak nyatu nggak sih? Oh harusnya, oh sorry. Kesalahan dalam membuat segitiga, harusnya langsung ini. Semenit kelar pakai trigono kalau soal pembaik. Lah pakai kesebangunan juga kelar ini, cuman harus teliti aja. Ini TO 02 ya? Emang aduh, TO 08 Bang. Harusnya ya. Set set set. Nah, ini sudut, ini D, wait, D, L, A. Yang ditanyakan tuh sudut sudut DA ya? Yang ditanyakan tuh sudut DA, bener gak?
Yang ditanyakan sudut DA. Sudut DLA sebangun dengan sudut segitiga DLA sebangun dengan segitiga 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 ini segitiga SLP sebangun dengan segitiga SLP. L-nya tuh kita kasih variabel baru L-nya tuh buat tegak lurusnya gitu supaya jadinya ini. Aman gak guys? Aman gak? Aman gak? Aman, oke. Jadi kita bisa tulis DL per DS DL per SL, sorry, DL per SL sama dengan AD per SP atau PS. SP atau PS. SP. Jadi DL-nya itu berapa? DL-nya udah diketahui ya. DL-nya 3 per 3 per 0,9 ya. 3 per 0,9 sama dengan AD per berapa? Per 1,2 ya. Per 1,2. Terus kita tinggal kalikan kedua ruas dengan 1,2. Jadinya 1,2 dikali 3 per 0,9. Jadi tinggal kita coret-coret ya ini ya. Coret-coret maksudnya tinggal dibagi. Tinggal dibagi guys, sorry. Dibagi. Tinggal dibagi ini. Berapa ini? Ini 0,3 ya, 0,3. Nah, ngelek. 0,3. 1,3 kocak. Astagfirullah, sorry. 4,3 maksudnya 4 dibagi 0,3 delay ya? Emang delay? Sorry deh. Terus tinggal dicoret lagi 3-nya sama 3 jadinya. Oh, AD-nya jangan lupa AD. Emang delay ya? Iya gak delay. Gak tau kenapa ya. Bentar. Ada aplikasi yang kebuka kah? Gak bisa kalau misalnya. Bentar. Udah enggak sih harusnya. Ini. Aman. Udah aman gak? Kalau sekarang. Udah aman gak? Aman, oke. Ini AD-nya. Jadi. Bentar, minum dulu guys. Udah mau imsak. Jadi AD-nya sama dengan 4 gitu. Aman nggak sampai sini? AD-nya sama dengan 4. Sorry agak delay ya. Izin. Jadi jawabannya B. Gila. Aman nggak? Aman. Lah, ini soal yang katanya ininya susah ya. Aman izin sikat gigi. Ini soal yang katanya ininya susah. Apanya? Ininya lah itunya. Soalnya susah katanya kayak gini. Katanya. Tahu sih, tapi jujur. Katanya kayak gitu. Lanjut gak guys? Lanjut gak guys? Lanjut. Gila ya mak. Anjir. 80 orang sahur jir. Gila. Respect walk. Gila. Respect walk. Oke, lanjut sebentar minum dulu. Aduh, ada berapa soal kayak gini kita harus nunggu loading. Kita bawa berapa belas soal? Lanjut, oke lanjut ya.
Oke. Terus kita baca di sini. Masih sama teksnya, tapi kita baca. Kita baca. Jarak antara tangga dan dasar triplek di lantai adalah titik-titik-titik sentimeter. Oh, disuruh mengubah dari meter ke sentimeter ya berarti ya. Tadi kan udah dapat ya. Ini soalnya kayaknya masih sama dengan yang tadi. Berarti kalau next time ada soal segitiga gini, yang dicek sebangun enggaknya dulu ya. Soalnya kemarin pas ngerjain kirain harus dikerjain satu persatu segitiganya. Ya bisa tergantung gitu. Yang dicari apa, yang diketahui apa. Kalau misalkan ada dua segitiga, di salah satu segitiganya dicarinya miring. Terus di segitiga lain miringnya diketahui dan alas atau tegaknya dua-duanya diketahui. Bisa dicari langsung pakai kesebangunan gitu. Nggak perlu pakai Pitagoras gitu. Ini sudah pasti Dinengoras. Waduh, Dinengoras. Bentar, kita ngambil dulu gambar segitiga yang tadi ya, supaya nggak lupa. Gambar segitiga yang tadi dengan 0,3, 0,9, 0,5. Oke. Set, 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 set. 3, 0,9, 4, 3, 0,9, 4 sama 1,2 ya. 3, 0,9, 4, 1,2. Ini kasih dulu, ini SL-nya panjangnya 0,9. DL-nya sama dengan 3 panjangnya. SP-nya 1,2, benar gak guys? SP-nya 1,2. Ininya 4 ya. DA-nya 4. DA-nya 4. Terus katanya jarak antara dasar tangga dan dasar triplek lantai. Berarti yang ditanyakan adalah AP ya, benar gak? Jarak antara dasar tangga dan dasar triplek lantai. Yang ditanyakan tuh ini ya. Benar gak? Yang ditanyakan tuh ini. Bentar, kita ini dulu. Yang ditanyakan tuh AP, jarak antara dasar tangga dan dasar lantai. Bentar, kita izin ini dulu ya, izin di copy dulu. Woi, copy woi. Harusnya udah aman. Delay anjir. Ngasalin dah sumpah. Kenapa subuh-subuh kayak gini? Harus bersabar puasa. Coba kalau ada sudut. Ya bisa sih kalau ada sudut, tapi terlalu memudahkan. Izin terlalu memudahkan. Tapi sama aja kan? Sama aja. Berarti ini convert dulu ya semuanya. Semuanya kita convert dulu. Misal kita segitiga, kita ngitung Pitagoras segitiga. Pitagoras segitiga ADL. Berarti dari meter ke sentimeter tuh dikali berapa guys? 5. 5, kok 5? Apanya tuh 5? Dikali 100 ya, berarti kalau misalkan ditulisnya dalam sentimeter, kita untuk mencari AL tuh sama dengan, aduh, woi, sedikit delay ya. AL tuh sama dengan 400 kuadrat dikurang 300 kuadrat, bener gak? Akar 5 kah maksudnya? Maksudnya 3, 4, 5. Enggak dong, kan 4-nya di miring. Gimana mau 5? Masa 5-nya di ini? Nah, bener gak? Jadinya apa namanya itu tuh apa sih? Triple Pitagorasnya nggak kepake kalau kayak gitu. Jadinya ini bisa difaktorkan ya. 100 kuadrat. Kita faktor. Wih,
Aduh, apa sih ini? Nggak jelas. Tuh nggak jelas anjir semua. Ya, 100 kuadrat, 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Benar ya? Apa salah? Benar gak? Apa salah? Benar gak? Apa salah? Jadinya AL sama dengan 100 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Berapa guys? 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Jadinya 16 dikurang 9 ya. Jadinya akar 7. Benar gak? Jadinya akar 7. 100 akar 7. Oke, sampai sini aman gak? Sampai sini. Sampai sini aman gak guys? Padahal ada soundboard baru, tapi gara-gara lag nggak tahu kenapa. Mungkin laptopnya baru dinyalain atau gimana. Apa? Ya, nanti di bawah, nanti ke bawah. Sorry guys, iklan tadi. Nah, terus sekarang kita hitung segitiga Pitagoras segitiga PLS. Segitiga PLS. Benar nggak sih? PLS segitiga please gitu. Segitiga please kita hitung. PL sama dengan Pitagoras lagi lah ya, sama aja. PL sama dengan segitiga please kita hitung. Set, please. 1,2 meter ke sentimeter berapa guys? 120 ya. 120 kuadrat dikurang 0,9 0,9 meter. Iya, 0,9 0,9 0,9 ke 0,9 meter ke sentimeter berarti 90 ya. 90 kuadrat. Ini bisa kita faktorkan ya dengan 40. Benar gak guys? Bisa kita faktorkan dengan 40. Kita faktorkan dengan 40. Kita faktorkan dengan 40 kuadrat. 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Jadinya 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 30. Oh iya 30. Astagfirullahaladzim. Sorry deh. Sorry deh. Aduh, ya Allah. Gila. Sorry. Ya pokoknya difaktorkan sih harusnya. Soalnya kelipatannya sama, tapi ternyata salah guys. Wah kocak. Thank you telah mengingatkan. Pokoknya itulah gitu. Difaktorkan soalnya kelihatannya kayaknya difaktorkan. Fokus. Minum dulu guys, minum dulu. Sebelum imsak, gue ngambil minum dulu aja. Udah ini ya, bentar. Sebelum imsak. Ngeri banget nih. Di Timika jujur bentar lagi mau imsak guys. Jadi kita harus minum. 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Jadinya 16 dikurang 9 ya. Jadinya akar 7. Benar gak? Jadinya PL sama dengan... Wih, anjir. PL sama dengan 30 akar 7. Terus, tadi ditanyakannya AP-nya ya, benar gak? Tadi ditanyakannya AP-nya karena jarak antara dasar tangga dan dasar triplek di lantai. Di timiknya nggak beda kah jamnya? Pakai jam WIB supaya nanti nggak kelewatan. Itu loh, Kak. Itu loh. Kita pakai jam WIB supaya sahur with us-nya nggak kelihatan. Itu loh. Itu loh. Jadi, untuk mencari AP sama dengan LA sorry AL jangan diubah-ubah. AL
Woi, AL dikurang PL. Kok delay? Kok delay? Kok delay? Kok delay? AL-nya berapa? AL-nya 100 akar 7 ya. 100 akar 7 dikurang 30 akar 7. Jadinya 100, karena akarnya sama bisa langsung kurangin aja nggak? Karena akarnya sama bisa langsung kurangin aja. Bisa ya? Jadi 70 akar 7 ya. 70 akar 7. Oke, jadi jawabannya C. Sebelum pindah soal, gue izin kalau pakai perbandingan kayak soal pertama, setelah panjang AL-nya diketahui, bisa nggak? Nggak bisa, soalnya kan ditanyanya AP ya. Ditanyanya AP. AP itu akan diketahui ketika PL-nya diketahui. Gitu, Kak Cipa. Bentar ya, Kak Cipa. Minum dulu. Ini 2 menit lagi imsak. Waduh, belum minum nih. Bentar. Oke, udah 2 teguk gelas. Asik, 2 teguk gelas. Sampai jam setengah 6 ya. Setengah 6. Lanjut baca habit bareng-bareng. Waduh. Jadi apa? Tadi ada yang bertanya lagi nggak? Minum minum woi, minum woi. Imsak 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 buset. Imsak kata gue mah. Nggak sih, kayaknya setengah 6 nggak bakal beres di setengah 6 sih. Sampai jam 6 mungkin ya. Soalnya ada berapa soal ya? 4 4 4 4 5 13, ada 13 soal, guys. Aman nggak sampai sini? Aman nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Ini aman. Beneran nggak tidur? Anjir. Tidur nggak sih? Tidur, tidur. Aman ya? Oke. Lanjut ya. Next, next, next. Next, next. Lanjut, oke. Dan masih sama. Masih sama. Katanya tadi minimal sisa triplek yang digunakan untuk menutupi tangga bagian belakang adalah untuk menutupi tangga bagian belakang minimal sisa triplek untuk menutupi tangga bagian belakang. Tadi kan katanya AB-nya berapa sih? AB-nya berapa, guys? Ada yang inget gak? AB-nya ada tadi AB-nya. AB-nya berapa, guys? Kalau ke atas lagi jujur lag dikit. Jadi 0,5. 0,5. 0,5. Minimal sisa triplek yang tidak digunakan. Minimal sisa triplek. Berarti sisa tripleknya ya. Sisa tripleknya yang tidak digunakannya berapa minimalnya? Paling paling kecil apa? Yang pas lah, harusnya ini minimalnya yang pas sih. Nah, sisa triplek yang digunakan karena panjang AD-nya 4, panjang AB-nya 0,5 bisa kita hitung ya dengan luas, bener gak? Dengan luas, berarti karena luasnya sama dengan 0,5 dikali dikali 4 untuk mencari tahu berapa luas dari sebuah tangga gitu. Jadinya 0,5 kali 4 berarti 2 ya, 2 meter. 2 meter persegi. 2 meter persegi. Bener gak? 2 meter persegi.
Terus kita cari tahu juga luas triplek. Luas T, luas triplek, luas T. Luas T-nya berapa? Luas T-nya 2 meter dikali 1,2. 2 dikali 1,2. Jadinya 2 kali 1,2. Aduh, bentar kita ngitung. 2,4 ya? Bener gak? 2,4, bener gak? 2,4 meter persegi. 2,4 meter persegi. Oke, jadi tinggal kita kurangin. Bener gak? Kalau kayak gini tinggal kita kurangin untuk mencari sisanya. Tinggal kita kurangi kalau kayak gini. Kan sisa minimal ya. Minimal sisa triplek yang tidak digunakan. Berarti yang nggak digunainnya berapa? Dari sebuah triplek gitu. A ya. Ya, harusnya A. Jadi sisanya, sisa sama dengan luas triplek dikurang luas tangga. Luas tangga jadinya 2,4. Karena satuannya meter persegi, jadi bisa kita kurangi. Dikurang 2. Jadinya 0,4 meter persegi. Untuk sisanya jadinya A ya jawabannya ya. Bener gak? Au. Kok gampang bener? Kalau paham plus nggak panik duluan. Aduh. Iya TO. TO berapa ya? Iya TO 6. Jujur. Beneran. Gua nggak bohong. TO 6 bener. Maaf kelewat dikit. 0,5 kali 4 dari mana? 0,5 tuh tadi katanya di soal nomor 1 Kak Chelsea. AB tuh 0,5. Di soal nomor 1 AB itu 0,5. 4-nya tuh panjang AD-nya gitu. Jadi kita menghitung panjang si luas tangga. Si luas tangganya gitu Kak Chelsea. AD-nya tuh 4. Aman nggak Kak Chelsea? Oke. Aduh, udah azan guys di Timika. Tolong, aduh, sedih banget. Udah azan. Shit lah. Udah satu kali, Bang Edward. Udah satu kali di sebelah. Nyoba kan. FOMO kan. Katanya, jujur katanya susah. Katanya. Kan tapi nggak tahu ya, susahnya di TO berapa nggak tahu. Kebetulan aja mungkin di TO 6 nggak sesusah itulah. Aduh, Timika Barat, aku Timika pelosok nih jujur. Bang Hasan jujur. Bukan merendah kocak. Itu kan apa ya? Susah dan tidak susah relatif, guys. Benar gak? Ini soal nomor 8, kita ngerjain soal nomor 8 dulu baru subuhan ya. Mau subuhan dulu bentar. Di Timika jam setengah 7 kah? Iya, jam setengah 7 Kak Chelsea. Iya di iya jam setengah 7 kalau di Timika. Iya azan subuhnya setengah 7. Kan emang kayak gitu. Lah, gimana ini? Lah emang gitu. Shit. Nggak bohong kocak. Katanya tadi nanya ya, di Timika jam setengah 7. Lah emang bener di Timika jam setengah 7. Nggak ada yang bohong. Bohong dari mananya Pak? Gila. Kalau bohong pahalanya diskon. Ya ya ya. Sorry 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 bercanda guys, bercanda. Kita nomor 8 dulu ya. Tolong ya itu. Woi, nomor 8 dulu tolong kondisikan. Area triplek yang menutupi bagian belakang. Bener, setuju banget itu sama Mas Bibit. Aduh, respect banget wo gua sama Mas Bibit. Azan duha ya. Aduh. Ya lagi nyet, ya lagi net. Aduh, ya lagi, ya lagi. Oke, lanjut lanjut.
Area triplek yang menutupi bagian belakang tangga akan dicat. Cat dijual per kaleng kecil dengan harga 35.000. Jadi per kalengnya 35.000, oke. Jika satu kaleng kecil cat dapat digunakan 0,8 meter persegi permukaan belakang tangga, jumlah minimal uang yang diperlukan untuk membeli cat adalah, tadi itu berapa guys? Tadi itu pakai tripleknya berapa pakai tripleknya tuh berapa guys? Aduh, luas triplek yang dipakainya tuh berapa? Luas triplek yang dipakainya. Luasnya berapa? 2 ya? 2 meter persegi. 2 meter persegi. Terus katanya di sini 0,8 meter persegi. Per catnya tuh satu kaleng catnya tuh cuman 0,8 meter persegi. Berarti kalau misalkan 2 meter persegi ini dibagi 0,8, hasilnya bakal berapa? Hasilnya bakal 2,5. Iya, benar, 2,5 ya. 2,5. Nah, 2,5 ini apakah kalau misalkan beli kaleng cat gini, beli misalkan ke abang-abang gitu, ke abang-abang beli kaleng cat, bang, beli kaleng cat bang, 2 kaleng sama setengah kaleng ya, masa bisa gitu guys, kan kalengnya masih disegel ya, ngecer setengah kaleng, iya masa ngecer setengah kaleng masih disegel, itu diamuk itu sama abang-abangnya, diamuk itu sama abang-abangnya, jadi kita apa genapin ke atas ya, tengahnya plastikin boy, masa bisa setengahnya plastikin, nggak bisa, ntar abang-abangnya ngamuk, kocak, jangan. Jadi kita bulatkan ke atas, bener gak? Kita bulatkan ke atas. Kalau misalkan bulatnya kedua kan nanti kurang ya. Kalau bulatkannya ketiga nggak bakal kurang, bener gak? Kita bulatin ketiga, bener gak guys? Kita bulatin ketiga, ya kan? Ntar abang-abangnya ngamuk kalau diecer, kocak, jangan. Galak ntar, galak abang-abang tukang cat, jangan. Pernah gue beli cat galak lah. Deal. 3 dikali berapa? 3 dikali, karena per kalengnya 35.000 berarti 3 dikali 35.000. Jadinya 105.000 ya? Iya 105.000. Kalau ngitung uang malah jangan dibantu ya kalau ngitung uang. Gua aja yang sendiri gitu yang ngitung. Tapi kalau ngitung yang lain tolong bantu. 100, aduh, 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 aduh. 105.000 gitu. Aman nggak? Jadi jawabannya E. Aman nggak guys? Biasanya Koko jualan cat punya anak Cindo Fine Shade, jadi beli 3 biar si Fine. Waduh, kita beli 10. Kalau kayak gitu kita beli 10. Langsung saja kita beli 10. Nanti 7-nya nanti kita jual lagi tapi. Oke. Sebentar, subuhan dulu ya. Subuhan dulu ya nggak sih? Timika mau subuhan dulu, oke? Infokan Wen ya. Kita mah Wen ya. Kita mah bagian Wen ya. Kita mah bagian gitu-gitu doang lah guys gitu. Wen ya. Oke. Izin subuhan dulu ya. Woi, subuhan woi. Gila, nanti lagi belajarnya subuhan dulu, kocak. Izin subuhan dulu, oke? Imamin ya, oke. Video call aja ya. Jangan lupa yang mau diimamin video call, guys. Kita subuhan dulu ya. Subuhan berapa menit? Subuhan sekitar 5 sampai 10 menit ya. Yang mau diimamin video call aja, oke? Berjamaah di Discord, gue komat deh. Berjamaah di Discord. Anjir. Subuhan, oke. Subuhan dulu bentar. 5 menit ya, 5 menit sampai 10 menit, guys. Kiblatnya kemana, Jir? Kiblatnya, ya juga, kiblatnya kemana? Kiblatnya ini masing-masing aja lah. Ya, izin subuhan dulu, guys. Izin subuhan dulu. Kenapa nggak langsung ke Madinah aja? Kirain gue nanya
nanya soal. Nah, gua tinggal dulu. Izin izin sholat tuh, guys.
لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر Assalamualaikum warahmatullah. وظننت أنا Lah ini lagunya kenapa kayak gini? Waduh, apakah auranya keluar guys? Sorry. Thank you, thank you. Telah diingatkan. Lanjut ya. Ini udah pada subuhan belum? Apa ini? Apa lagi dapat? Jujur ini sih. Udah anjay. Udah ya. Udah ya. Lama nggak? Lama sih kayaknya. Gua tadi enggak sih. Cuman 5 menit ya tadi. Oke, barusan subuhan juga nih, kelas banget Bang Yahya W.R. W.R Winred ya itu ya. Palembang belum azan. Lah minum dulu itu, masih bisa minum. Lah, di Timika sini udah azan cepet banget, buset. Kok bisa cepet gitu? Shit. Apakah gua pindah ke Palembang aja ya? Dari Timika, jauh sih tapi. Timika enak, jangan. Oke, lanjut nggak ini? Lanjut nggak ke soal selanjutnya? Lanjut nggak ke soal selanjutnya? Lanjut. Dehe bang, dehe itu apa? Dehe, dehe, de, de, de. Oh, D. Oh, jawabannya D maksudnya. Hari ke-10. Oh, oh jawabannya D. Oke, kita baca dulu soalnya. Dua orang karyawan baru di restoran sate Padang. Aduh, jadi lapar, kangen maghrib jadinya. Shit lah. Ini pembuat soal kenapa bahas makanan sih, kangen maghrib tuh. Kangen maghrib jir. Mulai berlatih menganyam ketupat pada hari yang sama. Karyawan A menghasilkan 40 anyaman pada hari pertama dan pada hari berikutnya selalu meningkat sebanyak 5 buah. Sebanyak 5 buah dari hari sebelumnya. Oh, 5 buah dari hari sebelumnya. Jadi, untuk karyawan A katanya, untuk karyawan A, kita tulisnya kar A ya, kar aja ya, kar A. Itu tuh karena ini meningkat sebanyak 5 buah berarti bedanya 5 ya berarti. Nggak kerasa ya, kurang belasan jam bukanya, iya nggak kerasa banget, jujur kerasa banget sih. Berarti ini tuh pakai barisan aritmatika atau barisan geometri kalau setiap harinya meningkat sebanyak 5. Pakai barisan aritmatika atau geometri kalau kayak gini? Aritmatika ya, karena kan bedanya bertambah terus gitu. Bertambah terus setiap harinya. Jadi dapat kita simpulkan kalau misalkan untuk karyawan A, U1-nya sama dengan 40. Kalau misalkan bedanya tuh sama dengan 5. Oke. Kita baca lanjut. Karyawan B menghasilkan 44 buah anyaman pada hari pertama dan pada hari berikutnya selalu meningkat sebanyak 4 buah dari hari sebelumnya. Peningkatan ini berlangsung hingga masing-masing mereka mencapai target produksi 80 buah per hari hingga setelahnya produksi harian tetap 80 buah saja. Oh, berarti katanya di sini kalau misalkan udah 80 buah tuh udah mentok ya. Kalau misalkan udah menghasilkan 80 buah anyaman, itu tuh udah mentok. Ke hari selanjutnya bakal 80 buah terus, bener gak? Ada rekamannya nggak ya? Ada Bang Berbres. Jadi setiap anyaman ketupat diisi 50 gram beras. Oke.
Terus kita tanya, mereka pertama kali mencapai target produksi bersamaan pada hari ke... Oke. Target produksinya itu 80 buah. Kita tulis dulu karyawan B-nya bentar supaya informasinya nggak ini. Karyawan B-nya berapa? Karyawan B-nya? Karyawan B-nya. Karyawan B-nya U1-nya sama dengan U1 atau hari pertama sama dengan 44 ya. 44 bedanya sama dengan 4. Bedanya sama dengan 4. Di sini kalau misalkan kayak gini, target produksinya 80 buah per hari. Target produksinya 80, berarti dengan rumus UN sama dengan A plus N min 1. N min 1. B, berarti UN-nya tuh udah diketahui, bener gak? Hasil dari sebuah anyaman di hari ke N-nya tuh diketahui, bener gak? Hasil anyaman di hari ke N tuh udah diketahui. Berapa? 80. Bener gak, guys? 80. Bener gak? Setuju gak, guys? Setuju gak? Hasil anyaman dari hari ke N udah diketahui. Nah, A-nya berapa? A-nya tuh untuk karyawan A ya, ini ya. Kita ngomongin untuk karyawan A. A-nya tuh sama dengan U1. U1-nya berapa? 40. Ditambah N-nya, karena hari ke berapanya kita nggak tahu, karena itu yang dicari. N-nya N min 1 dikali, bedanya 5 ya. Bedanya 5. Nah, terus tinggal kita apa namanya? Tinggal kita apa? Kalau disendiriin, diisolasikan, tinggal kita isolasikan aja nilai N-nya 8. Jadi kita kurangi dulu kedua ruas dengan 40. Jadinya 40 sama dengan kita kali distributif 5N dikurang 5. Jadinya 45. Kita tambah kedua ruas dengan 5. 45, 5N. Sedikit delay ya. Kita bagi kedua ruas dengan 5. Jadi 9 sama dengan N. Jadi pada hari ke-9, karyawan A mencapai target produksinya. Benar gak? 9 ya? 9. Nah, terus kita hitung dulu. Bentar, kita hitung dulu karyawan B-nya. Siapa tahu karyawan B-nya lebih lama kan? Hari produksinya lebih lama. Karena kan ditanyanya secara bersamaan ya. Ditanyanya secara bersamaan. Jadi kita harus hitung karyawan B-nya juga. Karena sama, kita langsung saja kan lah ya. 80 sama dengan U1-nya 44 ditambah 44 ditambah N min 1 bedanya 4. 80 dikurang 4. Kita kurangi kedua ruas dengan 44 berapa? 80 kurang 44 berapa, guys? 36 ya. Benar gak 36? Benar gak 36? Benar gak 36? Benar ya? Terus N min 1 dikali 4. Kita bagi kedua ruas dengan 4, 9 N min 1 10 sama dengan N. Paham nggak sampai sini? Aman nggak? Jadi pada hari ke-10 karyawan B mencapai target produksi. Jadi jawabannya berapa? Jawabannya 10 ya? 10 ya. Jadi jawabannya D, ya nggak sih? Jawabannya D, karena kan katanya mereka pertama kali mencapai target produksi secara bersamaan. Jadi jawabannya D. Kalau pertama kali harusnya ditanyakannya supaya lebih menggocek,
Mereka kedua kali nggak sih? Kedua kali, kalau nggak ketiga kali biasanya kegocek itu, menurut gua. Kalau kayak gitu, ya nggak sih? Biasanya kegocek kalau misalkan kayak gitu. Aman nggak? Bang Azizui sudah aman sih sepertinya. Aman nggak guys? Aman nggak? Aman ya? Aman. Kenapa bisa 10 Kak? Kenapa bisa 10? Maksudnya yang dari mananya nih? Kok 10? Karena kan ditanyakannya di sini nih, di sini kali mencapai target produksi secara bersamaan. Nah, katanya secara bersamaan dan kita baca dulu informasi ini. Peningkatan ini berlangsung hingga masing-masing mereka mencapai target produksi 80 buah per hari. Sehingga setelahnya produksi harian tetap 80 buah saja gitu. Jadi si karyawan A ini hari ke-10 juga tetap 80 buah karena kan udah 80 buah tuh udah mentok nih gitu. Nah, yang dicari apa? Yang dicari itu pertama kali mencapai target produksi secara bersamaan. Kalau secara bersamaan yang karyawan B-nya di hari ke-10 baru 80-nya gitu. Iya, 9 dan 10 berarti mereka nggak bersamaan. Gitu. Aman nggak guys sampai sini? Yang B belum sampai, bener. Yang B-nya di sini kayaknya masih nyampenya 80 kurang 4. Masih nyampenya 76 di hari ke-9 gitu. Kan pengennya bersamaan ya? Pengennya bersamaan. Aduh, kenapa gitu? Dia aman nggak guys? Aman nggak? Kalau bingung nanya. Bener nggak sih kalau bingung nanya? Ntar kalau misalnya nggak nanya, nggak ada kepastian lagi. Nggak nyala anjir soundboardnya. Sorry, 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 sorry. Nggak nyala soundboardnya. Ya udahlah. Mana? Bentar. Nah, itulah. Kalau bingung nanya. Tanya. Yang kiri kenapa 5N tapi yang kanan N-1? Ini sebenarnya sama-sama aja sih. I feel you. Aduh, thank you banget Bang Hasan. Ini sebenarnya sama-sama aja. Tapi kalau misalkan yang kiri itu didistributifin dulu si 5-nya. Didistributifin dulu. Kalau yang ini langsung dibagi gitu. Beda sama aja sebenarnya. Cuman beda apa ya? Beda beda sistematisnya aja. Pakai soundboard. DM. Kalau bingung nanya, benar sih. Kalau bingung nanya. Kalau nggak nanya ntar nggak ada kepastian. DM. Ada benarnya. Oke, aman nggak? Azril mana yang menyakitimu? Azril kocak. Ini bukan kelas Bang Iben ya. Ini bukan kelas Bang Iben ya. Oke, lanjut 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 ya lanjut ya. Aman aman nggak? Aman nggak? Ntar masih ada yang bingung. Aman nggak guys? Aman nggak? Aman ya? Kalau masih bingung nanyain aja. Oke, aman. Kita baca soalnya. Perbandingan jumlah anyaman yang dibuat oleh karyawan A dan karyawan B selama 10 hari pertama. Oke, kita hitung katanya jumlah anyaman yang dibuat oleh karyawan A dan karyawan B selama 10 hari pertama. Berarti ini deretnya ya? Berarti deretnya benar gak? Pakai deretnya benar gak? Pakai rumus SN ya? Kan jumlah ya? Jumlah. Kita hitung dulu untuk karyawan A. Buset, masih laser. Karyawan A. Karyawan A.
Untuk karyawan A. Untuk karyawan A. Untuk karyawan A-nya, tadi mentok di hari ke-80-nya berapa? S9 plus U10 sama S10. Bener, minum dulu bang. Batal dong gua kalau minum. Baru 30 menit ini puasa, masa udah batal? Buset. Jangan, jangan. Jangan batal lah gitu. Di sini belum imsak lah. Bisa gitu ya? Minum dulu guys, minum dulu. Gua di sini juga belum imsak, Deng. Ternyata sorry. Tadi subuhan pura-pura doang. Subuhan pura-pura doang. Subuhan pura-pura doang. Tadi subuhan pura-pura doang. Belum imsak. Nah, terus karyawan A-nya gimana? Apa sih, Boy? Terus karyawan A gimana? Berarti pakai S9, bener gak? S9 atau langsung S10, guys? Coba, S9 atau S10? Kok kamu bohong bulan puasa, Bang? Tuhan marah. Kalau bohongnya nggak bulan puasa juga, Tuhan juga tetap marah. Lah, ini sama kayak orang yang jangan jangan ngomong kasar di gunung, padahal di kota juga nggak boleh ngomong kasar. Sorry. Sorry kalau fakta. Sorry kalau fakta. Nah, kenapa bisa S9 bukan S10? Padahal kan yang ditanya jumlah karyawan selama 10 hari. Untung di semua tempat aku ngomong kasarnya iya lagi. Enggak sih. Kita kita kan ini kun anta banget. U10-nya dah U10-nya dah 80 yang A, benar. U10-nya udah 80 yang A. Jadi udah mentok ya. Jadi di hari 9 itu udah paling terakhir. Kalau misalkan kita hitung S10 berarti U10-nya itu dihitungnya masih ditambah ya dengan bedanya. Benar gak? Telat banget gak? Enggak sih, enggak telat banget. Ini masih ada berapa soal lah? Masih ada 8 soal. Benar gak kalau kayak gitu? Kalau misalkan S10, kalau S10 itu kan U1 sampai U10. Berarti itu ditambah dengan bedanya, benar gak? Ditambah dengan bedanya gitu. U1 tambah U2 ditambah titik sampai U9 ditambah U10, benar gak? Sate Padang iya lagi, ngiler lagi. U10, jadi ditambah dengan bedanya kan? Dengan ditambah beda, benar gak? Ditambah beda. Ya nggak sih? Kayak gitu nggak sih harusnya? Makanya kita hitung dengan S9. Benar gak guys? Benar gak? Aman gak? Aman gak sampai sini? Aman gak? Aman gak guys? Aduh lapar lagi. Yang kuahnya oranye, terus pakai kerupuk kulit. Beuh, enak banget. Masih panas lagi, iya lagi. Jadi tinggal kita hitung ya. 9 per 2. 9 per 2. N per 2. Sama dengan 10. Aduh, sorry. 40 ditambah 80 ya. Jadinya 9 dikali 9 dikali 40 ditambah 80 120 ya. 9 dikali 60 benar gak? 9 dikali 60. Itu sate Padang kah? Aduh lapar boy. Jadi kita hitung dulu di hari ke-10-nya S9 ditambah U10 ya. S9 ditambah U10. S9 ditambah U10 tuh 9 dikali 60 berapa guys? 9 dikali 60. Ada yang bisa bantu itu nggak? 9 dikali 60. 540 ya. 540 ditambah 80. Kan U10-nya masih 80 karena udah mencapai target. 540 ditambah 80. Jadinya berapa? 620. Benar nggak? 620. Benar nggak?
620. Itu untuk karyawan A. Kan ditanya perbandingan, berarti karyawan B juga dihitung. Aduh. Karyawan B-nya bisa langsung. Bener gak? Kalau karyawan B langsung S10 atau masih sama konsepnya? S9 dulu baru ditambah U10. Kalau karyawan B. Kan tadi udah dikatain tuh sampai hari keberapa. Langsung ya? Langsung ya, berarti S10. Berasa ikut makan sate Padang. Ini lagi makan sih jujur. 10 per 2. 10 per 2 ditambah 44 ya. 44 plus 80. Jadi 5 44 ditambah 80 berapa guys? 44 ditambah 80. Aduh, tolong. 122 ya? 122. 124. Sorry. Maksud gua 124. Persis. Jadi S10-nya sama dengan 0 2 masuk 2 6 ya? 620 ya? Perbandingan karyawan A dan karyawan B sama-sama 620. A dan B sama dengan 620 dibanding 620. Berarti ini bisa jadi 1/1, bener gak? 1/1. 1/1. Jadinya jawabannya C ya, karena 124 dibanding 124 itu bakal jadi 1/1, bener gak? Jawabannya C. Jadi 1/1 lah. Begini doang ternyata. Aman gak? Aman gak sampai sini? Ada yang mau ditanyain gak? Aduh, haus lagi, pengen minum. Aman. Ada yang mau ditanyain gak? Siapa tahu ada yang mau nanya. Aman. Haus minum. Iya sih, tahu haus minum, tahu kok. Minum sambil on cam, janganlah. Kita menghargai orang-orang yang nggak puasa gitu ya. Kita menghargai orang-orang yang nggak puasa. 100 like minum. Sejuta boleh, sejuta tapi kali 1 miliar ya, jangan lupa. Sejuta kali 1 miliar. Jangan ditunda ya, nanti kok nggak ditunda kok. Kalau udah azan maghrib nanti minum. Lanjut ya ini ya, nggak ada yang bingung kan? Aman, oke. Benar atau salah? Ini nggak kebawa. Benar atau salah? Berat beras yang diperlukan untuk mengisi anyaman ketupat yang dibuat karyawan A pada hari ke-10 adalah 4 kg. Pada hari ke-10 adalah 4 kg. Berat beras yang diperlukan karyawan mengisi anyaman ketupat yang dibuat karyawan A pada hari ke-10 adalah 4 kg. Jadi gimana maksudnya? Berat beras yang diperlukan. Jadi kan katanya per anyaman 50 gram ya. Per anyaman 50 gram. Satu anyaman tuh sama dengan 50. Kalau misalkan 4 kilo tuh berapa anyaman? 4 kilo tuh berapa anyaman? Berarti kita ubah dulu ya. 4 kilo tuh jadi 4 kilo jadi ke gram ya, benar gak? Supaya bisa dibagi, supaya tahu berapa anyaman. Berat beras yang diperlukan, karena berat beras yang diperlukan untuk mengisi anyaman ketupat yang dibuat, karena kan di hari ke-10 itu tuh berapa guys? Butuh berapa anyaman di hari ke-10? Monggo Bang Brebros. Di hari ke-10 tuh berapa? 80 ya? 80. Berarti kita harus, berarti kalau misalkan kayak gitu tinggal langsung aja, nggak usah ngitung gramnya. Sorry, tinggal langsung aja kalau kayak gitu per X.
Berarti 80 per X, bener gak? Kalau kayak gini. Jadi apa perbandingan nilai yang sama, apa sih? Perbandingan nilai yang sama, bukan berbalik nilai. Pokoknya itu. Senilai ya. Nilai yang sama. Sorry. Jadi tinggal dikali silang kan. Maksudnya ya itulah diisolasi gitu si X-nya, maksud gua 80 dikali 50 jadinya 4.000 ya, 4.000 gram, 4 kilogram itu 4.000 gram, bener gak? 4 kilogram itu 4.000 gram. Harusnya sih benar ya, karena kan seingat gue dari gram ke kilogram itu 1.000. Jadi jawaban yang ini benar ya, oke. Pernyataan satu benar. Lanjut ke pernyataan 2. Berat beras yang diperlukan untuk mengisi anyaman ketupat yang dibuat karyawan B pada hari ke-9 adalah 3,8 kilo. Berarti tinggal kita hitung sama kayak tadi ya berarti ya? Salah kah? 3,75? Bentar. 80 dikurang 4 ya? Ini untuk berat keduanya berarti butuh berapa anyaman? 80 ya? 80 dikurang 4 ya? Jadi ada 76 anyaman, bener gak? Karena kan tadi U10 tuh di karyawan B hari ke-10 tuh 80. Kalau hari ke-9-nya tinggal dikurang 4. Bener gak? U9-nya. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi sih. Apa perlu dihitung? Nggak usah, ya kan? Nggak usah kan? U9-nya U9-nya berapa tadi? 76 ya? 76. Kita masih sama pakai perbandingan senilai. 1 per X sama 1 per 1 sama dengan 1 per 76 ya. 1 per 76 sama dengan 50 per X. Jadinya X per 76 kali 50. 76 kali 50 itu berapa? 76 kali 50. 76 kali 50. 76 kali 50. Woi. 76 kali 50. Ini kali ya. 76 kali 50, 3.800. Ini 3.800 itu tapi gram. Untuk ke kilogram kita bagi 1.000. Supaya ke kilogram kita bagi 1.000. Jadinya 3,8 kilogram. Jadi benar ya? Jawaban yang ini benar ya? Jawaban pernyataan 2 benar gak? Benar, oke. Terus karyawan A lebih cepat 2 hari mencapai target produksi daripada karyawan B. Lebih cepat 2 hari. Tadi itu lebih cepat sehari apa 2 hari? Kan tadi karyawan A tuh U9 ya? Karyawan A U9. Karyawan B U10. Sehari dong. Kalau misalkan sehari ya, berarti ini salah ya? Berarti ini salah. Aman nggak sampai sini? Apa perlu dibuktikan? Nggak usah lah ya. Kan tadi udah pada ini. Salah centang. Bener dong? Kan yang dicoret, berarti yang dicoret yang bener. Bener kan harusnya. Yang dicoret. Maaf belum minum. Tai. Astagfirullah. Maksud gua, maaf belum minum. Iya. Nah, silakan minum. Silakan minum. Bang Zizui.
Emang kurang fokus butuh aqua. Setuju banget sih gua. Maaf belum minum. Setuju banget setuju banget. Setuju banget. Lanjut ya. Semangat guys, semangat, iya semangat. 2 orang baca teksnya dong. Jika pada hari ke-9 tersedia 9 kilogram beras untuk mengisi ketupat yang dihasilkan kedua karyawan pada hari tersebut, dan sisa berasnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengisian ketupat dari hasil anyaman mereka berdua pada hari berikutnya. Banyak tambahan beras yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan produksi dari hasil anyaman mereka berdua pada hari berikutnya tersebut adalah titik-titik-titik kilogram. Oke. Oke, jadi hari ke-9-nya kita hitung dulu ya. Hari ke-9-nya udah tersedia 9 kilogram. Hari ke-9-nya itu butuh berapa? Butuh berapa? Katanya tadi hari ke-9-nya butuh berapa? U9-nya di karyawan 2 dan karyawan 1 butuh berapa kilogram, guys? Butuh 4 kilogram untuk karyawan A ditambah 3,8 kilogram ya? Bener nggak? 3,8 kilogram. Jadinya 7,8 ya? 7,8 kilogram. 7,8 kilogram. Aduh, tulisannya jelek lagi. Udah biasa jelek sih. 7,8 kilogram. Nah, tersedia 9 kilogram. Berarti kita kurangi ya? Karena yang tersedianya 9 kilogram, kita kurangi 9 kilogram dikurang 7,8, 1,2 ya? 1,2 kilogram. Jadi sisanya 1,2 kilogram. Nah, terus kita baca. Sisa berasnya akan digunakan untuk pengisian ketupat di hari berikutnya. Mereka berdua pada hari berikutnya. Banyak tambahan beras yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan produksi dari hasil anyaman mereka berdua pada hari berikutnya. Berarti kan U10 tuh karyawan 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 A dan B tuh sama-sama 4 kilogram ya butuhnya ya. Karena kan 80 buah. Bener gak? 4 kilogram ditambah 4 kilogram. Bener banget nih Mas Azizui. Sang ketua guild buku. Keren. 8 kilogram ya. 8 kilogram. Nah, 8 kilogram ini tinggal kita kurangi ya berarti ya. 8 kilogram ini tinggal kita kurangi. Dikurang 1,2 kilogram. Jadi jawabannya 6,8 ya, 6,8 kilogram. Jadi jawabannya A. Oke, sampai sini jujur karena udah ngantuk-ngantuk ya. Sebenarnya ada soal lagi. Soalnya soal flowchart. Sebenarnya ada soal lagi soal flowchart. Tapi mau gua DWU gabutin aja karena jujur udah ngantuk, Pak, gitu. Boleh gak gua DWU gabutin aja yang ini? Seperti Mas Wiwit lah, kita mengikuti jejak Mas Wiwit. Yang flowchart ini nanti DWU gabut. Kapan-kapan lah ya. Ada part 2-nya, mau. Tapi cuman soal ini doang ya. Karena PPT-nya siapnya soal ini. Kapan? Kapan guys? Mau besok apa kapan? Kita mah gas aja kapan aja gas. Sore. Nanti jam 7. Wah, ada acara apa jam 7 sore ini? Boleh deh sore ini jam ini ya, jam setengah 4 ya. Mau gak jam setengah 4? Hari ini sore-sore. Iya, jam setengah 4. Boleh nggak? Setengah 4 apa jam 4 gitu? Oke ya. Awas jam rawan korban. Oke. Jadi kita sepakati
Karena waktunya jujur sebenarnya emang niatnya langsungin banyak soal gitu, 13 soal gitu. Cuman ngantuk, serius ngantuk, nggak bohong gua, ngantuk banget. Ngantuk banget jadi, kita DWU gabutin aja buat nanti. Iya, makanya, bobo dulu lah 2 jam 2 jaman gitu. Kan katanya bobo adalah progres.